Genius. Dalam episode kelima di musim tahun 2008, acara kuis televisi di Amerika yaitu One vs. 100 menghadirkan tamu khusus, yaitu seorang pria yang bernama Christopher Langan. Acara televisi One vs. 100 ini adalah salah satu dari sekian banyak kuis yang muncul berhamburan setelah kesuksesan fenomenal Who Wants to Be a Millionaire. Acara itu selalu menampilkan 100 orang yang sama setiap minggunya dengan tugas menjadi sebuah tim yang disebut sebagai mob. Setiap minggu mereka mengadu kecerdasan dengan seorang tamu undangan. Tentu tamu tersebut adalah undangan yang sangat spesial. Yang dipertaruhkan adalah uang sebesar 1 juta US dollars. Sang tamu harus cukup cerdas untuk menjawab lebih banyak pertanyaan yang benar dibandingkan 100 pesaingnya. Dan dengan standar itu, hanya sedikit yang sebaik dari Christopher Langan. Malam ini mob menghadapi penantangnya yang paling hebat, ujar sang pembawa acara. Sambutlah Chris Langan yang disebut banyak orang sebagai manusia terpintar di Amerika. Kamera lalu menyorot seorang pria pendek gemuk namun kekar berusia 50 tahunan. Orang biasa memiliki IQ sebesar 100, ujar pembawa acara tersebut. Einstein sebesar 150. Christopher memiliki IQ sebesar 195. Saat ini Chris sedang memeras otaknya untuk memecahkan sebuah teori di kampusnya. Tetapi apakah otaknya yang berukuran besar ini cukup untuk melawan segerombolan orang untuk 1 juta dolar? Temukan jawabannya sekarang juga di One vs. 100. Begitulah pembawa acara memberikan sambutan kepada Christopher Langan. Christopher pun masuk ke dalam panggung. Dirinya pun diberikan aplaus yang sangat meriah. Menurutmu, seseorang tidak usah memiliki kecerdasan tinggi untuk bisa berhasil di acara One vs. 100, ya kan? Tanya pembawa acara, Bob Saget. Kepadanya, Bob menatap Christopher dengan aneh. Seakan-akan pria ini adalah semacam spesimen laboratorium. Sebenarnya hal itu biasa menjadi sebuah rintangan, jawab Christopher. Dia memiliki suara yang dalam dan tegas. Saat memiliki IQ yang tinggi, kita cenderung untuk menekuni suatu bidang, tenggelam dalam berbagai pemikiran yang dalam. Kita menghindari pertanyaan remeh-temeh. Tetapi sekarang, setelah kulihat orang-orang ini, dia melirik kepada mob. Kegairahan di sorot matanya menunjukkan kalau dia merasa pembukaannya terasa konyol. Saya pikir saya bisa melewatinya dengan baik, kata Christopher. Selama 10 tahun terakhir, Christopher telah meraih ketenaran yang sedikit janggal. Dia telah menjadi sosok wajah yang jenius di mata orang-orang Amerika. Seorang selebritis. Dia diundang ke berbagai acara berita dan menjadi profil di sejumlah majalah, serta telah dijadikan subjek sebuah film dokumenter oleh produser Errol Morris karena memiliki sebuah otak yang sepertinya di luar kenormalan. Acara berita televisi 20 to 20 pernah meminta seorang ahli neuropsikolog untuk memberikan tes IQ kepada Christopher, dan nilai yang diperolehnya sungguh benar-benar luar biasa, terlalu tinggi untuk dinilai secara akurat. Di waktu lain, Christopher mengambil tes IQ yang khusus dibuat untuk orang-orang yang terlalu pandai untuk mengerjakan tes IQ biasa.
Hanya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab olehnya. Dia sudah mulai berbicara pada usia 6 bulan. Saat berusia 3 tahun, dia mendengarkan radio di hari Minggu saat sang pembawa acara membacakan komik, dan Christopher terus mengikuti acara itu sampai mampu mengerjakannya. Ia mampu mengajarkan dirinya sendiri untuk membaca. Pada usia 5 tahun, dia mulai bertanya kepada kakeknya tentang keberadaan Tuhan. Dan masih ingat, merasa kecewa dengan jawaban yang didapatkan olehnya dari kakeknya. Di sekolah, Christopher bisa mengikuti ujian bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya tanpa pernah mempelajarinya sedikit pun. Dan bila ada waktu 2 atau 3 menit sebelum guru datang, dia bisa membaca buku cetak dengan cepat dan lulus tes tersebut dengan sempurna. Di tahun-tahun awal masa remajanya, sambil bekerja sebagai asisten di pertanian, dia mulai membaca buku tentang teori fisika. Pada usia 16 tahun, dia sudah bisa memahami mahakarya Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead yang terkenal sulit dipahami, yang berjudul Principia Mathematica. Dia mendapatkan nilai sempurna untuk ujian SAT walaupun sempat tertidur saat ujian berlangsung. Dia mengerjakan matematika selama 1 jam lamanya, ujar adiknya Mark tentang rutinitas Christopher di musim panas di sekolahnya. Kemudian dia mengerjakan bahasa Prancis selama 1 jam, kemudian mempelajari bahasa Rusia, kemudian membaca buku filsafat. Dia melakukan semua itu setiap harinya dengan tekun, kata Mark, saudara dari Christopher. Seorang adiknya yang lain, Jeff, mengatakan, ketika Christopher berusia 14 atau 15 tahun, dia senang mencoret-coret di kertas kosong dan hasilnya sama bagusnya dengan sebuah foto. Saat berumur 15 tahun, dia bisa meniru setiap nada yang dimainkan Jimi Hendrix. Boom, boom, boom. Christopher sering bolos sekolah. Dia hanya akan muncul saat ujian, dan guru-gurunya tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal tersebut. Bagi kami, semua itu terasa lucu. Dia bisa membaca buku cetak untuk 1 semester dalam waktu 2 hari. Melakukan apapun yang dia kerjakan. Kemudian kembali mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan sebelumnya. Kita kembali ke acara televisi tersebut. Di atas panggung One vs. 100, Christopher terlihat yakin dan percaya diri. Suaranya terdengar dalam, matanya kecil dan sangat cemerlang. Dia tidak bertele-tele saat memilih sebuah topik. Tidak mencari kalimat yang tepat, dia juga tidak mengulangi pernyataan yang telah dikatakan olehnya. Sesungguhnya, dia tidak pernah mengatakan atau atau kata-kata penundaan lainnya. Semua kalimatnya meluncur dengan deras, satu demi satu, dipoles dengan baik dan jelas. Laksana tentara yang sedang berbaris. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Saget kepadanya tidak diajukan olehnya, seakan-akan itu hanya pertanyaan sepele. Ketika mencapai kemenangan $250.000, dia sepertinya membuat perhitungan di dalam kepalanya. Kalau saat itu resiko kehilangan segalanya lebih besar daripada potensi keuntungan yang didapatkannya jika melanjutkan tantangan. Tiba-tiba dia berhenti. "Aku akan mengambil uangnya," ujar Christopher. Dia menjabat tangan Saget, sang pembawa acara, dengan mantap
dan mengakhiri petualangannya. Mundur di posisi puncak seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang jenius lainnya.